Gunaan hadis sahih sebagai dasar hukum itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Kalau toh kemudian ada hadis sahih yang kelihatannya ditinggalkan, tidak digunakan oleh para ulama dalam menyimpulkan sebuah dalil, berarti di sana ada sebabnya. Ada 8 poin yang menjadi alasan kenapa ulama terkadang tidak menggunakan sebuah hadis sahih. Pertama, mereka mengikuti hadis sahih yang lainnya. Contohnya adalah dalam masalah khilafiyah membaca basmalah di dalam surat Al-Fatihah ketika sholat. Ketika kita menemukan sebuah hadis sahih misalnya bahwa Rasul tidak membaca basmalah, boleh jadi ulama yang membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah itu menggunakan hadis sahih lainnya yang menyebutkan bahwa beliau membaca basmalah di dalam sholatnya. Kemudian juga masalah wajibnya membaca Fatihah untuk makmum atau tidak. Ketika kita menemukan sebuah hadis yang menyebutkan kalau makmum tidak wajib membaca basmalah karena bacaan imam menjadi bacaan bagi makmum. Boleh jadi seorang ulama yang berfatwa bahwa membaca Fatihah bagi makmum itu mengikuti hadis sahih lainnya. Yang kedua, ulama tersebut mengikuti hadis yang boleh jadi tidak lebih sahih tetapi lebih kuat secara pendalilan. Misalnya tentang hadis yang menyebutkan tentang turun sujud di dalam sholat. Ada hadis yang bunyinya, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir, falyadha yadahu qabla rukbatayhi." Kalau kalian sujud, jangan menderum seperti seekor onta yang menderum, tetapi dulukanlah tangan kalian sebelum lutut kalian. Secara pendapat, mazhab Maliki mengatakan bahwa yang sunnah di dalam sholat adalah ketika sujud itu mendahulukan tangan, kemudian lutut berdasarkan hadis yang sudah disebutkan. Tetapi 3 mazhab, yaitu Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, mereka justru berfatwa sebaliknya, yaitu mendahulukan lutut baru kedua tangan. Maka di sini ceroboh, jika ada seseorang yang tiba-tiba memvonis mengatakan ikuti hadis, tinggalkan perkataan ulama walaupun banyak. Ini sembrono. Kenapa? Karena ulama yang memfatwakan sebaliknya dengan hadis yang kita katakan sahih tadi, itu mengikuti hadis yang lainnya yang dianggap secara pendalilan lebih kuat dan lebih tepat. Yaitu diantaranya hadis Wail bin Hujrin, hadis Anas bin Malik yang berbunyi, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada in hatta bit takbir sabakat rukbatayhi yadayhi." Rasul itu kalau turun bersujud beliau bertakbir dan kedua lututnya meluncur mendahului kedua tangannya. Mereka juga menganggap kalau hadis riwayat Abu Hurairah itu maklub fil matan, yaitu tertukar matanya. Karena secara realita, onta itu kalau turun menderum justru mendahulukan bagian depannya baru bagian belakangnya. Sehingga kalau ada orang yang sujud mendahulukan tangan justru mirip onta. Dan alasan kedua kenapa dianggap maklub, karena bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih banyak yang menyebutkan kedua lutut baru tangan. Dan yang ketiga, secara fitrah, ketika seseorang itu turun, maka yang turun pertama kali adalah anggota badan yang lebih dekat kepada tempat sujud, ya, yaitu dari lutut, diikuti tangan, baru kepala. Dan kasus-kasus dalam masalah seperti ini sangat banyak sekali. Maka antum kalau baru ketemu sebuah hadis, kemudian menemukan ulama yang seakan-akan tidak ngikut hadis tersebut, husnudzonlah. Bisa jadi ada hadis sahih yang lain yang diikuti ulama tersebut, atau mungkin tidak lebih sahih tetapi dianggap lebih kuat dari sisi pendalilannya. Dan seperti itu tidak bisa kita katakan, ayo pilih mana? Pilih hadis atau ikuti pendapat ulama. Itu bentuk kebohongan. Sebenarnya pilih pendapat yang antum ikuti atau ikut pendapat ulama yang tidak antum ikuti. Itu baru fair. Yang ketiga, alasan mengapa seorang ulama tidak mengikuti sebuah hadis, karena bisa jadi dia berpendapat bahwa hadis tersebut sudah dimansuh. Kita ketahui bersama dalam syariat, ada ayat yang dimansuh, ada hadis yang dimansuh. Dan ini jangan dikira ulama itu bersepakat. Mereka berbeda pendapat tentang nasikh dan mansuh. Misalnya tentang hadis larangan berziarah kubur, itu hadisnya sahih. Tetapi sebagian ulama, bahkan jumhur ulama berpendapat hadis larangan berziarah kubur dimansuh oleh hadis yang lainnya. Kemudian hadis tentang kewajiban mandi bagi orang yang mengurus jenazah, hadisnya sahih. Tetapi sebagian ulama tidak menggunakan hadis tersebut, tidak mewajibkan mandi bagi orang yang selesai mengurus jenazah karena menganggap hadis tersebut dimansuh, dihapus. Atau sebagian yang lain berpendapat tidak dimansuh, tetapi ini bukan kewajiban, hanya anjuran. Kemudian masih dalam masalah ini, contohnya adalah hadis tentang batalnya wudhu seseorang karena memakan makanan yang dibakar. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Alasan yang keempat, mengapa seorang ulama itu terkadang meninggalkan sebuah hadis sahih? Karena mereka mengambil dalalah, bukan zahirnya hadis. Mereka mengambil kontekstualnya, bukan tekstualnya. Dan ini contohnya pun sangat banyak. Contohnya adalah hadis, perintah dari Nabi SAW untuk memakai sendal ketika sholat di masjid. Rasul bersabda, "Khaliful Yahuda, fa innahum la yusalluna bini'alihim." Selisihilah orang Yahudi dalam sholat, karena sesungguhnya mereka tidak menggunakan sendal-sendal mereka dan sepatu-sepatu mereka.
Para ulama mayoritasnya memaknai bahwa hadis ini diambil dalalahnya, bukan zahirnya. Bahkan hari ini mungkin antum sangat sulit menemui adanya mengamalkan hadis ini. Sholat di masjid dengan pakai sendal. Kemudian yang semisal ini adalah misalnya perintah untuk cebok dengan menggunakan batu. Saya hampir yakin tidak ada dari yang mendengar video ini yang masih cebok menggunakan batu kecuali darurat. Karena perintah cebok dengan menggunakan batu itu bukan masalah penggunaan batunya, tetapi tentang esensi perintah untuk bersih-bersih. Yang tidak harus menggunakan batu, bisa digunakan tisu, bahkan yang terbaik menggunakan air. Kemudian hadis perintah untuk membunuh orang yang lewat ketika sholat. Siapa yang mengamalkan hadis ini? Kalau ada orang lewat di depannya, dicegah sekali, dua kali, tidak menggubris, selalu dibunuh. Karena hadis perintah untuk membunuh orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat, itu tidak setekstual itu. Kemudian alasan yang kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan, kita akan ketemu di video selanjutnya, insya Allah.